إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan dengan rahmatnya yang maha luas terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Meskipun kita seringkali tidak meminta nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan sifatnya yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk terus memberikan nikmat kepada kita. Itulah sebabnya sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur, maka kita seharusnya banyak-banyak mengungkapkan rasa syukur itu. Salah satunya adalah dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan amal kita pada hari akhirat. Maka saya teringat dengan ceramah salah seorang syekh, salah seorang guru kami yang juga baru datang, yang 2 minggu atau minggu yang lalu sempat kita singgung, yaitu Syekh Dr. Khalid bin Utsman As-Sabit hafizahullah. Beliau punya sebuah ceramah yang judulnya Aya'jizu ahadukum ayyatiya bimithli. Apakah seorang, terjemahan harfiahnya, apakah seorang dari kalian sudah begitu lemah untuk melakukan yang seperti ini? Jadi beliau sebutkan dalam ceramah itu, beliau kumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang amal-amal saleh yang sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan, tetapi banyak dilupakan orang. Nah, termasuklah salah satunya ungkapan Alhamdulillah ini. Siapa di antara kita yang sedemikian sibuknya, sedemikian padatnya waktu, kegiatan, sehingga saking sibuknya tidak bisa lagi hanya sekedar untuk mengucapkan Alhamdulillah. Jadi Nabi SAW mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah itu bisa memenuhi atau memperberat timbangan amal kita. Jadi bayangkan di saat kita sangat membutuhkan sesuatu yang bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita pada hari akhir, ternyata Alhamdulillah, ucapan Alhamdulillah itu bisa memperberat dan memenuhi timbangan amal kita. Lalu dalam kelanjutan hadis itu Nabi SAW mengatakan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam,
dan ucapan subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Maka tentu saja ya, pertanyaan yang tadi disebutkan dalam judul ceramah itu sangat relevan untuk kita renungkan. Apakah kita sudah sedemikian lemahnya sehingga bahkan untuk yang seperti ini pun kita tidak bisa lagi mengerjakan. Sekedar mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah, ya, padahal balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pekerjaan yang sederhana ini, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah walhamdulillah, ini sedemikian besarnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal penting yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita untuk membasahi lidah kita dengan ungkapan syukur, ungkapan pujian, ungkapan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa setiap kali kita memulai melakukan satu kebaikan, maka sudah sepatutnya kita berusaha untuk menghadirkan apa tujuan dan motivasi kita untuk melakukan kebaikan itu. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sangat masyhur sudah mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat. Ya, hadis ini hadis yang sangat masyhur dan para ulama mengkategorikan hadis ini sebagai salah satu hadis kaidah, ya, hadis yang menjadi kaidah dasar dalam Islam. Innamal a'malu binniyat. Maka seperti kehadiran kita pada subuh hari ini di majelis ini, tentu saja kehadiran kita di sini semua adalah untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu, dan dalam kerangka itu maka kita ingat selalu salah satu hadis Nabi SAW yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan di mana dalam perjalanan itu dia ingin mencari ilmu, menuntut ilmu syar'i, maka kata Nabi SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi waktu kita bangun subuh, kemudian jalan ke masjid ini, hadirkah hadis ini dalam benak kita, dalam pikiran kita? Bahwa saya datang ini, saya melangkahkan kaki ini untuk hadir menuntut ilmu, untuk belajar, dan karena saya ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan saya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, kalau kita sekedar membaca hadis ini, mungkin sekedar membacanya saja itu belum tentu langsung menghadirkan motivasi yang kuat. Tapi kalau kita coba bayangkan, itu kata-katanya Nabi SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Maka pertanyaan kita, memangnya susah jalan menuju surga? Dan kalau kita bayangkan
seperti yang sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu dan sudah beberapa kali juga saya angkat. Kalau kita bayangkan sketsa perjalanan kita ini, perjalanan kita sejak meninggalkan dunia sampai nanti akhirnya berakhir, entah itu di surga atau neraka, ya, seperti yang pernah kita gambarkan, meninggalkan dunia, kemudian masuk ke alam kubur. Di alam kubur itu kemungkinan masih berapa? Masih ratusan tahun kita berada di alam kubur, baru kemudian terjadi kiamat, bisa masih ratusan tahun, bisa saja mungkin masih sampai 1000-an tahun. Kemudian setelah itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar, ya, puluhan ribu tahun, kemudian setelah itu melewati pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu juga berapa lama, karena yang diadili manusia, semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu ada proses-proses yang lainnya, baru kemudian berakhir bermuara di surga atau di neraka. Kalau kita selalu membayangkan ini, proses perjalanan ini, maka semakin sadarlah kita betapa pentingnya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Siapa yang menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya perjalanannya menuju surga. Ya, kalau kita bayangkan, tapi kalau kita tidak bayangkan ini, betapa susahnya dan betapa panjangnya perjalanan kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin dengarkan hadis tadi ini, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Oh ya, bagus itu memang. Artinya kita hanya berkomentar seperti itu. Tapi kalau kita hadirkan ini, sketsa perjalanan yang sedemikian panjang ini dan sedemikian berat, maka semakin sadarlah kita betapa butuhnya kita kepada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam menempuh proses perjalanan yang sangat panjang, dan itu bisa kita dapatkan ketika kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu syar'i. Karena itu ada seorang ulama hadis yang ketika dia sudah menjadi seorang imam, menjadi seorang ulama hadis besar, dia masih mendisiplinkan dirinya untuk hadir di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis hadis terutama. Lalu ketika dia ditanya, "Wahai imam, Anda ini sudah menjadi seorang ulama besar, sudah menjadi imam, tapi kenapa Anda masih hadir di majelis ilmu?" Maka dia memberikan jawaban yang menurut saya sangat luar biasa, yang kalau jawaban ini direnungkan oleh siapapun, oleh para ulama, oleh orang-orang yang telah mendapatkan karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti akan terus berada di jalan ini. Apa jawaban ulama itu? Beliau mengatakan, boleh jadi kalimat yang nanti menyelamatkan saya di akhirat sampai detik ini belum saya temukan. Jadi kenapa Anda masih selalu hadir di majelis-majelis ilmu? Dia mengatakan, boleh jadi kalimat yang menjadi sebab Allah menyelamatkan saya nanti di akhirat itu sampai saat ini belum saya temukan atau belum saya dapatkan. Jadi itulah yang memotivasi dia untuk terus hadir di majelis ilmu. Dan poin yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah majelis kita ini adalah majelis Al-Qur'an, di mana kita mencoba mempelajari atau mengkaji tafsir dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang juga sudah sangat kita sering dengarkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya.
Mudah-mudahan kita semua yang duduk di majelis ini termasuk orang yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang terbaik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentu saja dalam hadis ini didahulukan orang yang mempelajari Al-Quran, ya, dan diakhirkan orang yang mengajarkan Al-Quran, karena orang memang tidak mungkin bisa mengajarkan kalau dia tidak belajar dulu, ya, sehingga didahulukan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita meyakini bahwa kehadiran kita di majelis ini adalah kehadiran untuk thalabul ilm, untuk menuntut ilmu, maka maafkan saya kalau saya mengingatkan satu poin. Ya, maafkan saya kalau saya mengingatkan satu poin penting, ya, karena kita ini penuntut ilmu. Para ulama mengatakan al-ilmu saydun, ilmu itu ibarat hewan buruan, maka qayyid saydaka bil kitabah, ikatlah hewan buruanmu itu dengan menuliskannya. Ya. Jadi saya biasa mengatakan kalau kita hadir di majelis ilmu, kita jangan seperti pendekar bertangan kosong. Ya. Ya. Meskipun sekarang sudah ada alat untuk merekam, tetapi tidak apa-apa saya ingatkan diri saya dan juga kita semua, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman modern ini selalu menjadi senjata yang di kedua sisinya itu tajam. Kalau kita tidak pandai menggunakannya, maka dia bisa berbahaya. Alhamdulillah, kalau ilmu itu mungkin kita mengatakan, ya kalau dulu tidak ada alat perekam, ya, jadi kita harus menuliskannya. Nah, sekarang sudah ada alat perekam, jadi kita ikat ilmu itu dengan merekam. Ya, itu juga bagus, tapi harus juga kita akui kadang-kadang kita sendiri mungkin jarang mendengarkan kembali rekaman itu, ya. Sama saja sebenarnya dengan menulis, kadang-kadang kita juga menulis kemudian kita sudah lupa kapan kita membacanya. Tapi ala kulli hal itulah sunnah, itulah tradisi para ulama kita. Bahkan salah seorang ulama mengatakan kalau tidak ada kertas ya tulis di tembok supaya kau tidak lupa, ya. Tapi nanti kalau kita praktekkan ini pengurus masjid bisa marah kalau kita tulis-tulis di tembok. Ala kulli hal, saya kira itu satu poin yang harus kita perhatikan. Dan tentu saya ingat ada seorang ustadz ketika menyampaikan ta'lim, dia mengajak yang hadir juga untuk istilahnya melakukan muhasabah terhadap kehadiran kita di majelis ilmu, ya. Apakah memang kita betul-betul ingin menuntut ilmu? Kalau memang kita serius menuntut ilmu, maka tentu kita akan menyiapkan persenjataan untuk itu, atau hanya sekedar hadir untuk mendengarkan. Artinya mendengarkan juga ada berkahnya, insyaallah taala, ya. Tetapi tentu kita ingin yang lebih daripada itu. Baik, itu saja bahan kita atau bahan kajian kita dalam mempelajari tafsir Al-Quran adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Tafsir Ibnu Katsir ini kita pilih karena ini termasuk salah satu tafsir yang yarhamkallah, ini salah satu tafsir yang sangat populer di kalangan umat Islam di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia, ya. Dan bukan hanya di Indonesia, ya. Tafsir Ibnu Katsir ini ditulis oleh seorang ulama tafsir besar, Abul Fida Ismail bin Umar
Ibnu Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Ya, beliau meninggal dunia tahun 774 Hijriah. Asy-Syafi'i, dan beliau bermazhab Syafi'i. Ya. Jadi orang Indonesia biasanya sensitif dengan kata Asy-Syafi'i karena umumnya orang kaum muslimin di Asia Tenggara itu bermazhab Syafi'i katanya. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah taala menulis tafsir yang beliau berjudul Tafsirul Qur'anil Azim, dan seperti yang saya katakan tadi, tafsir Ibnu Katsir ini termasuk tafsir yang sangat populer di seluruh dunia Islam, dan itu tanda, mungkin insyaallah taala merupakan salah satu tanda bahwa kitab tafsir ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dipelajari bukan hanya di kalangan orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, tapi oleh semua kaum muslimin dari semua, dengan semua latar belakang mazhab fikihnya. Bahkan dulu kami di Madinah, referensi mata kuliah tafsir kami itu adalah tafsir Ibnu Katsir selama 4 tahun, ya. Tapi tafsir Ibnu Katsir itu sendiri saya tebal, ya. Ada yang versi 4 jilid, kemudian ada yang versi 8 jilid. Maka yang saya bawakan di sini ringkasannya saja, ya. Jadi ringkasannya yang berjudul Al-Misbahul Munir fi Tahdzibi Tafsir Ibnu Katsir. Jadi kitab Al-Misbahul Munir meringkas atau ringkasan terhadap tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Saya ingin awali, karena kita mengkaji tafsir Ibnu Katsir, maka tentu kita harus mengawali dengan muqaddimah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya ini muqaddimahnya agak sedikit panjang, ya, saya langsung saja bagian yang pentingnya untuk kita ketahui. Beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu mubasysyirin wa mundzirin lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasulnya sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, agar tidak ada lagi alasan bagi manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya para rasul. Jadi para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hujjah. Apa maksudnya hujjah? Dia menjadi hujjah, itu harfiahnya adalah alasan, ya. Jadi itu menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita nanti pada hari kiamat tidak lagi bisa mengelak, ya, bahwa saya tidak pernah dengar tentang Islam, saya tidak pernah dengar tentang Al-Qur'an, ya. Dengan kedatangan para nabi dan rasul itu, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mempunyai hujjah untuk kita di kehidupan akhirat. Beliau mengatakan, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, waqad a'lamahum fihi, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita umat manusia di dalam Al-Qur'an itu bahwa annahu nadabahum ila fahmi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memahami Al-Qur'an ini. Ini sudah kita singgung beberapa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti akan menemukan banyak sekali kontradiksi di dalamnya. Maka afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita.
Dan pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Tidak membutuhkan jawaban secara lisan, ya, tapi yang dibutuhkan adalah jawaban secara amaliyah, secara praktek. Jadi kalau Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an, maka kita merespon ayat ini dengan melakukan tadabbur kepada Al-Qur'an. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Kitab ini mubarakun, dipenuhi dengan keberkahan, tujuannya agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati-hati itu telah terkunci? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan dua pilihan dalam ayat ini. Tadabburi Al-Quran, berusaha keras untuk memahami makna kandungan Al-Quran, atau kalau kita tidak melakukan itu, pilihan keduanya adalah kata Allah apa? Am ala qulubin aqfaluha. Kalau kita tidak tadabburi Al-Quran, kita tidak berusaha keras mentadabburi Al-Quran, maka sudah bisa dipastikan hati kita itu akan mempunyai aqfal. Aqfal itu jamak dari quflun. Quflun itu seperti kunci gembok, itu bahasa Arabnya quflun. Kunci gembok, ya, kita pernah lihat kunci gembok itu. Jadi kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran, maka itu artinya kita akan masuk pada pilihan yang kedua, yaitu hati kita terkunci, hati kita tertutup. Jadi pilihannya hanya satu dari dua itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau mengatakan fal wajibu 'alal ulama, maka menjadi kewajiban para ulama al-kashfu an ma'ani kalamillahi ta'ala wa tafsiri dzalik. Menjadi kewajiban para ulama untuk menyingkap makna kalamullah, menyingkap makna dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama, kewajiban para ulama. Wa tafsiru dzalik, kemudian menafsirkan atau menjelaskan hal tersebut. Wa talabuhu min madhannihi, dan mencari tahu, ya, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala itu dari sumber-sumbernya. Wa ta'allumu dzalik, lalu mempelajari hal itu, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya. Jadi Masya Allah, di sini beliau sebutkan ada 5 kewajiban para ulama terhadap Al-Quran. Yang pertama, menyingkap maknanya, menafsirkan. Yang kedua, kemudian mencari penjelasannya dari sumber-sumbernya. Kemudian yang keempat, kalau sudah ketahuan, pelajari. Ya, jadi beliau sebut ulama tetap belajar. Ulama harus tetap belajar, ya. Wa ta'limuhu, lalu kemudian mengajarkannya. Maka saya ingat saya pernah menyaksikan sidang ujian doktor di Universitas Islam Madinah. Saya ingat sekali kata-kata yang disebutkan oleh penguji, salah seorang penguji di akhir ujian itu, setelah sang mahasiswa dinyatakan berhasil meraih gelar doktornya. Sang penguji, salah satu penguji mengatakan, Anda harus tahu bahwa dengan Anda sekarang ini mendapatkan gelar doktor, bukan berarti bahwa Anda telah sampai di puncak ilmu. Gelar doktor yang sekarang Anda peroleh ini semakin menegaskan bahwa Anda telah mempunyai kunci-kunci ilmu, dan karena itu Anda harus terus melanjutkan perjalanan menuntut ilmu. Ya. Maka ada penyair, ada ungkapan syair Arab yang mengatakan,
dakhaltu fil ilmi jahilan mutawadhi'an wa kharajtu minhu jahilan doktora. Ya, dia katakan, saya masuk ke dalam ilmu ini dalam keadaan jahil, ya, jahilan mutawadhi'an, dalam keadaan bodoh dan tawadhu. Apa tawadhu itu? Apa artinya tawadhu? Rendah apa? Rendah hati, bukan rendah diri, ya. Itu harus bedakan rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati tawadhu. Tapi kalau rendah diri tidak pede. Itu bahasanya tidak pede. Jadi saya masuk ke dalam ilmu ini sebagai orang jahil tetapi tawadhu, dan kharajtu minhu jahilan doktora, dan saya keluar dari ilmu ini dalam keadaan jahil tapi membawa gelar doktor. Ya. Jadi ya itulah salah satu ujian zaman modern ini yang kita harus, ya, kalau kita belajar kita harus ikuti tangga-tangga itu, S1, S2, S3. Ya, padahal sebenarnya ketika kita sudah sampai di S3 pun, ya, semakin jelas bahwa terlalu banyak yang tidak kita ketahui. Terlalu banyak yang tidak kita ketahui. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan para ulama kita terdahulu. Ini saja misalnya, Ibnu Katsir menulis buku Tafsir Al-Quranil Azim. 4 jilid, ada yang 8 jilid versi cetakan lainnya. Tapi Ibnu Katsir punya buku yang lain selain ini. Banyak bukunya yang lain. Ada dalam buku sejarah, beliau punya Al-Bidayah wan Nihayah. Ada dalam hadis, ya, beliau punya kitab dalam mustalah hadis, ya. Banyak sekali buku yang beliau tulis. Nah, coba bayangkan tafsir Ibnu Katsir sendiri itu, ya. Kalau kita hitung-hitung mungkin sudah puluhan orang mendapatkan gelar master S2 dan gelar S3, gelar doktor, itu hanya mengkaji tafsir Ibnu Katsir. Sudah mungkin puluhan orang mendapatkan gelar doktor gara-gara mempelajari atau mengkaji tafsir Ibnu Katsir. Jadi coba bayangkan. Jadi buku tafsirnya saja sudah bisa menghasilkan sekian banyak dokter. Terus Ibnu Katsirnya kira-kira gelar apa yang cocok itu? Hah? Gelar apa yang cocok kalau untuk Ibnu Katsir kira-kira? Artinya yang punya karya, yang punya buku bukan hanya tafsir Ibnu Katsir, dia punya buku yang lain. Ya, jadi ya, artinya ujian juga memang itu gelar-gelar itu, ya. Kalau kita tidak hati-hati, ya. Jadi ini 5 kewajiban ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ulama Bani Israel, wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, dan ingatlah ketika Allah telah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan Alkitab, maksudnya orang-orang Yahudi, bahwa apa perjanjian Allah kepada mereka, terutama kepada para ulamanya, latubayyinunnahu linnas, bahwa kalian harus menjelaskan ayat-ayat Allah ini kepada manusia, wala taktumunahu, dan jangan kalian sembunyikan ayat-ayat Allah ini. Tetapi fanabadhuhu wara'a zuhurihim, tapi mereka kemudian membuang atau melemparkan kitab itu di belakang punggung mereka, washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka jadikan kitab Allah itu sebagai alat untuk mendapatkan thamanan qalila, ya, uang atau harga yang nilainya sangat rendah. Wa bi'sa ma yashtarun, maka betapa buruknya apa yang mereka beli itu. Maka menjadi kewajiban para ulama untuk menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini kata Ibnu Katsir, fazammallahu ta'ala ahlal kitabi qablana, Allah mencela orang-orang ahlul kitab sebelum kita, bi'iradihim, kenapa mereka dicela? Bi'iradihim an kitabillahil munazzal ilaihim,
Mereka dicela oleh Allah karena mereka berpaling dari kitab yang Allah turunkan untuk mereka. Ya. Jadi mereka berpaling. Kalau mereka berpaling dari kitab Allah, ya. Jadi ini harus kita pahami bahwa di dunia ini sebenarnya kalau kita mau renungkan, tidak ada sebenarnya posisi tengah. Kadang-kadang tidak ada itu posisi tengah. Kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, maka pasti kita akan sibuk dengan yang tidak baik. Mungkin ada yang mengatakan, saya memang tidak sibuk kebaikan, tapi saya tidak melakukan kejahatan juga, saya diam-diam saja di rumah. Apa bikin di rumah? Tidak ada. Nah, itu tidak ada, tidak membuat sesuatu, itu juga sebenarnya sudah keburukan. Karena pasti dihisab oleh Allah waktu itu. Waktu yang kita lewatkan, yang kita tidak ngapa-ngapain itu juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pilihannya, kalau tidak sibukkan diri dengan yang baik, maka pasti kita akan jatuh pada yang buruk. Maka seperti ini, kalau kita berpaling dari kitab Allah, pasti kita akan jatuh kepada yang lainnya. Nah, di sini Ibnu Katsir mengatakan mereka berpaling dari kitabullah, dan akibatnya iqbaluhum 'ala dunya wa jam'iha, mereka akhirnya sibuk dengan dunia, mengumpulkan dunia, dan washtighaluhum bighairi ma umiru bihi min ittiba'i kitabillah, dan mereka akhirnya sibuk melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan kepada mereka untuk mengikuti kitabullah. Jadi sama dengan ayat yang tadi, kalau bukan tadabbur maka hati kita akan terkunci. Kalau kita berpaling atau tidak sibuk dengan kitabullah, tidak sibuk dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sibuk dengan yang lainnya. Maka kata Ibnu Katsir, fa'alaina ayyuhal muslimun, maka menjadi kewajiban kita wahai umat Islam, an nantahiya amma zammahumullahu taala bihi, untuk berhenti melakukan apa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicela oleh Allah dalam kajian kita ini? Berpaling dari kitabullah, wa an na'tamira bima amarna bihi, dan menjadi kewajiban kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu apa? Min ta'allumi kitabillahi ta'ala, yaitu mempelajari kitabullah yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mempelajari, kemudian mengajarkannya, kemudian kata beliau wa tafahumuhu wa tafhimuhu, tafahumuhu berusaha memahaminya, wa tafhimuhu dan berusaha memahamkan orang lain terhadap kitabullah. Maka bukan hanya ustadz, bukan hanya ulama yang berkewajiban mempelajari kemudian memahamkan Al-Quran kepada orang lain. Setiap kita pun, apalagi kalau kita sudah menjadi seorang kepala keluarga, punya kewajiban untuk mempelajari Al-Quran dan memahamkan Al-Quran itu kepada keluarga kita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hatinya mengingat Allah. Mengingat Allah di sini, ya, atau berzikir kepada Allah di sini dalam ayat ini mencakup semua bentuk zikir, dan zikir yang tertingginya adalah kitabullah, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Wa ma nazala minal haq, dan tunduk hatinya kepada, belumkah tiba saatnya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah dan tunduk hatinya kepada apa yang kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelanjutan ayat ini penting untuk kita perhatikan juga. Allah mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan jangan sampai mereka orang-orang beriman kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mereka seperti orang-orang yang mendapatkan kitab sebelum mereka, yaitu ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Apa yang terjadi pada mereka? Fatala alaihimul amad.
Terlalu lama mereka berpaling dari kitabullah. Terlalu lama mereka berpaling dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa akibatnya? Faqasat qulubuhum. Maka hati-hati mereka kemudian menjadi keras. Hati mereka kemudian menjadi keras. Ya. Maka kalau kita merasa berat melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, ya, kita jarang sekali meneteskan air mata mendengarkan kalimat Allah, maka itu tanda qaswatul qulub, tanda hati yang keras. Ya. Dibayangkan bagian terpenting dalam tubuh kita itu menjadi keras. Ya. Mungkin kita pernah melihat saudara kerabat kita yang sakit keras di akhir hayatnya, itu biasa kondisinya apa? Kondisinya kata dokter, tubuhnya tidak bisa lagi menerima semua. Ya. Jadi diberikan obat yang terbaik, ini sudah obat yang paling baik diberikan, tapi apa kata dokter? Sudah, tubuhnya sudah tidak bisa lagi menerima itu. Jadi obat yang bermanfaat itu tidak bisa lagi diterima oleh tubuhnya, sudah istilahnya sudah mengeras tubuhnya. Nah, bayangkan kalau yang mengalami kondisi seperti itu adalah bagian terpenting dalam diri kita, itu al-qalb, hati. Hati sudah keras sehingga seperti apapun, ya, bayangkan ini petunjuk dari yang menciptakan kita, dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa lagi masuk. Jadi jangan terlalu lama meninggalkan Al-Qur'an. Ya, jangan terlalu lama meninggalkan Al-Qur'an, karena ini sunnatullah. Sunnatullah, bahwa ketika kita terlalu lama meninggalkan wahyu Allah, fatala alaihimul amad, berlalu waktu yang sangat lama, faqasat qulubuhum, maka kemudian hati mereka menjadi keras. Seperti kata Nabi SAW dalam hadis, hati itu seperti kertas putih yang melakukan dosa hitam, satu titik hitam. Dosa lagi satu titik hitam, maksiat satu titik hitam. Kalau itu tidak diikuti dengan istighfar, dengan zikir, dengan ibadah, dengan apa, itu nanti hitam semua. Akhirnya apa? Menjadi keras. Tidak bisa lagi menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, hati mereka kemudian menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Karena hati mereka menjadi keras, sehingga menjadi tidak soal bagi mereka ahlul kitab itu untuk mengubah, menyimpangkan, menyelewengkan kitabullah, ya, menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya juga tidak heran kalau kemudian disebutkan dalam riwayat-riwayat orang-orang Syiah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa mereka punya Al-Quran lain selain daripada Al-Quran yang kita baca ini. Jadi dalam salah satu riwayat yang mungkin kita juga semua sudah tahu, ya, diriwayatkan bahwa katanya Abu Abdillah alaihi salam. Siapa itu Abu Abdillah? Kalau orang Syiah mengatakan dalam bukunya, berkata Abu Abdillah alaihi salam. Siapa itu maksudnya Abu Abdillah? Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq, ya, salah seorang imam 12 keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Ja'far as-Sadiq itu seorang ulama tabi'in, ya, dan sebenarnya dia ahlus sunnah, ya, tapi orang Syiah menganggap dia salah seorang imam mereka. Ya, bersyukurlah salah seorang ulama ahlus sunnah dianggap imam, ya, oleh orang Syiah. Jadi katanya ada riwayat dari Abu Abdillah alaihissalam yang mengatakan bahwa mushaf kalian ini tidak sama dengan mushaf kami, ya, bahkan satu huruf pun tidak ada samanya. Ya, bayangkan satu huruf pun tidak ada samanya. Berarti bukan bahasa Arab. Mushafnya bukan bahasa, karena satu huruf saja tidak apa, biar alifnya, ba-nya tidak sama. Kan dia bilang satu huruf pun tidak sama, berarti bukan bahasa Arab. Ya, saya tidak tahu bahasa apa. Ya, bukan bahasa Arab karena
tidak ada satu hurufnya pun yang sama. Jadi tidak mengherankan, artinya ini kita kalau analisa tidak mengherankan kalau kemudian orang Syiah itu dengan santai saja menyebutkan riwayat-riwayat seperti ini di dalam kitab mereka, karena menurut saya mereka orang yang memang juga sudah sangat terlalu lama jauh dari Al-Quran. Kenapa? Orang Syiah itu dia lebih sering baca yang namanya doa-doanya, terutama ada namanya doa Kumail. Mereka lebih sering baca itu doa Kumail daripada baca Al-Quran. Makanya para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, coba sekarang saya tantang, ada tidak ulama Syiah yang hafal Al-Quran 30 juz? Ulama Syiah ya, ulama Syiah. Artinya yang Syiah betulan, yang sekarang ada di Iran, ya dimanapun. Coba tanya, ada tidak yang hafal Al-Quran 30 juz? Ya. Itu tidak ada. Bahkan suruh baca ayat Al-Quran salah-salah itu caranya baca. Ya. Karena memang mereka ini. Jadi sama dengan karakter orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab yang disebutkan fatala alaihimul amad. Ya. Berlalu waktu yang panjang, faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Ya. Jadi orang Syiah seperti itu ya, mushaf namanya mereka sebut mushaf Fatimah yang jumlahnya katanya 3 kali lipat ayatnya, jumlahnya 3 kali lipat dari Al-Quran kita, dan tidak ada satu huruf pun yang sama ya, tidak ada satu huruf pun yang sama. Nah sekarang mereka berusaha mengelabui kita, mengelabui ulama Ahlus Sunnah terutama yang di Indonesia ini ya, sehingga dibawa ya ulama-ulama Indonesia yang Ahlus Sunnah dibawa ke Iran, diperlihatkan, ini kita punya Quran ini sama dengan yang kalian baca. Ya, mereka terpaksa harus melakukan seperti itu. Ya, mereka tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa ya ini Al-Quran ini yang kita cetak juga di Iran. Mereka tidak punya pilihan selain itu karena apa? Karena mereka juga belum ketemu dengan yang namanya mushaf Fatimah itu. Ya. Ya. Jadi kepada orang Syiah kita mengatakan, kami tidak peduli Anda menggunakan mushaf yang kami pakai atau tidak, tapi persoalannya seperti apa sikap Anda terhadap riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab-kitab hadis Syiah ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak sama. Qurannya orang Syiah itu tidak sama dengan Quran yang dibaca oleh kaum muslimin pada hari ini. Ala kulli hal, jadi itu tadi bahayanya jauh dari kitabullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kelanjutan ayat itu, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan bumi setelah kematiannya. Wa qad bayyana lakumul ayat, dan sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kalian la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian memikirkannya ya, merenungkannya. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, coba dalam ayat sebelumnya Allah menyinggung tentang hati. Belumkah tiba bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah mengingatkan jangan sampai mereka seperti orang-orang Ahlul Kitab yang karena terlalu lama meninggalkan apa yang diwahyukan oleh Allah, kemudian hati mereka menjadi keras. Lalu setelah ayat itu, pada ayat selanjutnya Allah menyinggung tentang bumi. Ya. Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah telah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Kenapa begitu? Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan ayat yang menyinggung tentang dihidupkannya bumi sesudah ayat yang menyinggung tentang hati itu kata Ibnu Katsir tambih, satu peringatan, satu renungan, satu catatan penting dari Allah Subhanahu wa taala ala annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
Kama yuhyil arda ba'da mautiha, sebagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mengalami kematiannya, kadzalika Allah juga yulinul quluba bil iman, dapat menghidupkan dan melembutkan hati itu bil iman, dengan iman, wal huda, dan petunjuk, ba'da qaswatiha minaz dzunubi wal ma'asi, setelah hati itu melewati masa-masa kerasnya akibat dosa dan kemaksiatan. Artinya, meskipun Allah Subhanahu wa taala sebutkan peringatan sebelumnya, fatala alaihimul amad, setelah berlalu waktu begitu lama kemudian hati mereka menjadi keras, pada ayat selanjutnya Allah memberikan harapan kepada kita. Harapan berupa apa? Berupa janji Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagaimana Allah dapat mampu menghidupkan bumi yang sudah mati, Allah juga bisa menghidupkan hati kita yang sudah keras, yang sudah hati itu bisa dihidupkan, bisa dilembutkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Yang penting kita mau beriman, yang penting kita mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun sebelumnya mungkin kita tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan kita harapan bahwa sekeras apapun hati kita, kalau kita mau memaksa hati kita itu untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kekerasan hati itu sedikit demi sedikit akan bisa dihancurkan dengan keimanan kita kepada Allah, dengan amal saleh, dengan kepatuhan kita pada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian nanti kita akan sampai pada tahap, pada posisi seperti yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalamir rahman." Seandainya hati kalian bersih, ya, kalau sudah bersih dan tidak keras lagi. Seandainya hati kalian bersih, maka lama syabi'at min kalamir rahman, dia tidak akan pernah kenyang, dia tidak akan pernah puas, ya, untuk selalu dan terus membaca kalamur rahman, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka seperti yang diriwayatkan oleh dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sendiri, ya, beliau sering memeluk-meluk mushafnya itu, ya, mengatakan hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, ini adalah firman-firman Tuhanku ini. Jadi beliau selalu peluk itu, dan sampai akhirnya beliau meninggal dunia pun syahid, ya, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Beliau meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Maka bagaimana kita hidup? Maka begitulah kita mengakhiri hidup kita, ya. Kalau kita hidup dengan kemesraan, ya, dengan Al-Qur'an, maka insya Allah Allah akan akhiri hidup kita dengan kemesraan bersama dengan Al-Qur'an. Tetapi catatan penting yang penting untuk kita ingatkan adalah, sabarkah kita menjalani proses itu? Proses dari hati yang tadinya keras sekali karena dosa dan maksiat sampai pada proses hati yang bersih itu. Sabar tidak kita melewati prosesnya itu? Nah, itulah yang dibutuhkan mujahadah. Ya, dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan berjihad, ya, melawan, menaklukkan, menundukkan diri sendiri. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira pagi hari ini sampai di situ dulu. Ya. Minggu lalu kita janji selesai pengantar tadabbur, tapi sekarang kita masuk pengantar tafsir. Jadi selesai pengantar tadabbur, sekarang kita masuk pengantar tafsirnya Ibnu Katsir. Ya, saya pikir tadi bisa selesai pengantar tafsir Ibnu Katsir, kemudian minggu depan mungkin kita sudah masuk pada tafsir surah Al-Fatihah, tapi ternyata belum. Karena saya anggap penting juga kita tahu sedikit banyak pengantar tentang tafsir ini, supaya ada wawasan tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran, bagaimana para ulama kita, bagaimana metode para ulama kita dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak apa-apa kita
saya mohon kesabaran kita semua untuk melewati proses ini sampai pada kita mulai menafsirkan Al-Quran. Karena ini sedikit sekali ini hanya berapa halaman ini, berapa lembar, 2 lembar. Daripada kita disuruh baca kitab-kitab yang membahas tentang ilmu tafsir, ya, misalnya Al-Burhan fi Ulumul Quran itu 4 jilid, ya, Al-Itqan fi Ulumul, ya, kita sabar saja untuk menyelesaikan sekitar 2 halaman ini insyaallah. Saya kira itu yang bisa kita bahas dan kaji pada kesempatan subuh hari ini, dan saya tidak lupa kembali mengingatkan di akhir pertemuan kita pagi hari ini, untuk pertemuan yang akan datang sedapat mungkin jangan lupa senjata kita sebagai penuntut ilmu, ya, kecuali kalau kita seperti Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i rahimahullah itu ketika hadir di majelisnya Imam Malik bin Anas, Imam Malik perhatikan dia di antara semua yang hadir itu mungkin dia satu-satunya yang tidak membawa alat tulis. Jadi dia sambil dengarkan Imam Malik mengajar itu, dia korek-korek pasir kan lantai masjid belum ada tegelnya waktu itu, ya, jadi dia main-main pasir. Kemudian diperhatikan oleh Imam Malik, dan di akhir majelis dia ditegur oleh Imam Malik, lalu kemudian dia mengatakan, saya bisa ulangi semua yang tadi Ustadz sampaikan. Jadi dia ulangi semua, ya, tanpa ada kesalahan. Jadi sampai-sampai katanya Imam Syafi'i itu kalau misalnya mau menghafal bagian ini, dia harus tutup yang bagian ini supaya tidak tersave, ya. Jadi dia harus, itulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, imamnya orang-orang Melayu, ya, karena orang Melayu banyak mengikuti mazhab Syafi'i, ya. Dan kata Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu taala dalam biografi Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu kalau berdebat, dia bisa meyakinkan orang bahwa kayu ini adalah emas, ya. Ya, kalau dia debat sama orang, dia bisa yakinkan orang itu bahwa ini kayu ini emas, ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana caranya itu. Tapi Imam Syafi'i juga yang mengatakan, kalau saya berdebat dengan orang, saya berharap kebenaran itu muncul dari lisan orang itu dan bukan dari lisan saya. Nah, itulah ulama kita rahimahumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.